Kemarin kita sudah bahas mengenai God and Creation dan juga berbicara mengenai evolusi manusia. Nah, salah satu topik yang menarik mengenai God and Creation itu adalah yang namanya dinosaurus. Nah, bagaimana kita melihat dinosaurus itu di dalam kacamata kebenaran firman Tuhan? Nah, kalau kita melihat dinosaurus, pada umumnya kalau mencari mengenai dinosaurus itu misalnya di toko buku kita harus masuk ke section anak-anak. Nah, biasanya di section anak-anak inilah justru muncul buku-buku mengenai dinosaurus. Nah, seorang bernama Ken Ham, dia adalah pendiri dari Answer in Genesis. Ya, dia mengatakan, I believe dinosaurs are used more than any other topics by evolutionists to brainwash our children into accepting evolutionary idea and rejecting the Bible as God inerrant word. Atau dia mengatakan begini, saya percaya dinosaurus itu digunakan oleh para evolusionis untuk mencuci otak anak-anak kita untuk percaya atau menerima teori evolusi dan menolak daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita mulai begini, seperti pengalaman saya ketika saya mencari buku-buku mengenai dinosaurus di section anak-anak, jelas memang buku-buku yang ada itu berdasarkan teori evolusi. Sangat jarang sekali ditemukan, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin ditemukan di toko buku umum berbicara mengenai dinosaurus dari kacamata iman Kristen. Karena banyak orang-orang Kristen mengatakan, oh teori evolusi salah, maka dan kemudian karena dinosaurus itu biasanya diasosiasikan dengan teori evolusi, ya, maka mereka menolak mengenai keberadaan dinosaurus. Nah, bagaimana sebenarnya kita harus menilai keberadaan dinosaurus itu sendiri? Nah, ini adalah dinosaurus yang bernama Lambeosaurus, lalu ada dinosaurus Stegosaurus. Mungkin gambaran anjirnya seperti ini. Nanti kita akan bicara lebih banyak. Tolong diingat baik-baik karena dinosaurus ini akan sering muncul di dalam presentasi saya. Lalu ada dinosaurus yang bernama Triceratops. Lalu juga, nah ini salah satu contoh dinosaurus yang berada di Museum Creation Museum di Amerika, di Kentucky. Nah, Bapak sekalian, ketika saya berkunjung ke museum ini, saya melihat ada dinosaurus di dalamnya. Jadi kita bisa melihat bahwa bahkan para orang-orang yang sangat percaya penciptaan pun juga menerima keberadaan daripada dinosaurus. Kenapa? Ya jelas karena dinosaurus itu fosilnya ada, ditemukan, dan kita tidak bisa menolak hal tersebut. Nah, Bapak sekalian, ini salah satu contoh juga ya, saya sedang berdiri di depan dinosaurus yang bernama Triceratops. Nah, kenapa bisa ada atau pernah ada? Karena di dalam banyak hal kita bisa melihat nanti dalam bukti-bukti yang saya selanjutnya katakan gitu ya, bahwa keberadaan dinosaurus itu ada bahkan sampai abad ke-18 dan bahkan ke-19 pun mungkin kemungkinan masih ada. Ya, cuman kita nggak tahu apakah selanjutnya ada atau enggak. Makanya saya katakan dinosaurus itu yang pasti ada di bumi ini atau pernah ada di bumi ini. Problemnya adalah bagaimana tulang-tulang itu kemudian bisa menjadi dinosaurus yang utuh seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa melihat video yang kita akan lihat sama-sama bagaimana rekonstruksi daripada dinosaurus. It was not the first time people have tried to physically reconstruct creatures from the age of dinosaurs. But there are lessons to be learned from those who have tried before. This is Crystal Palace Park in London. The statues are a solid reminder of the mistakes of the past. Back in the middle of the last century, there was hardly anything to go on. A few bones, a few teeth. And on the basis of that, they built these complete animals. So it's not really surprising they made a few mistakes. The head's the wrong shape. We know that nowadays. In particular, Kita bisa melihat ada problem di dalam rekonstruksi. Dinosaurus yang bernama Iguanodon itu sebenarnya ada satu bagian, yaitu adalah bagian dari ibu jarinya yang kemudian dikira adalah culanya. Nah, itu menjadi masalah dan kemudian dicoba rekonstruksi dari Iguanodon itu. Ya, ini ya Bapak bisa lihat ini. Ya, ini yang jadi masalah itu adalah ibu jarinya itu dikira sebagai culanya. Nah, Bapak sekalian, rekonstruksi itu
ada di dalam banyak hal kita bisa minimal lah, kita bisa melihat bentuk kasar daripada dinosaurus. Nah, cuman ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan juga dari rekonstruksi dinosaurus itu. Misalkan iguanodon yang tadi, ya, itu apakah dia berjalan dengan 2 kaki atau dia berjalan dengan 4 kaki, itu masih menjadi pertanyaan. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini tidak bisa dijelaskan dari hasil rekonstruksi dinosaurus. Lalu kemudian, nah ya, kembali Bapak Ibu sekalian nih, tokoh utama kita Stegosaurus. Nah, ketika dia ditemukan ini kan terpisah, copot nih, sirip-sirip di atasnya copot gitu. Ya jadi copot dan kemudian bagian bawahnya. Nah, lalu kemudian waktu direkonstruksi itu dipertanyakan, apakah sirip-siripnya itu sejajar seperti yang bisa dilihat di gambar yang pertama, atau dia mendatar, ya jadi dia mengarah ke sini, itu seperti di gambar yang ketiga, atau bersilang selang-seling seperti ini di gambar yang kedua. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ya jadi tidak bisa diketahui dari rekonstruksi. Namun memang kebanyakan para ahli sekarang mengatakan bahwa ini kemudian selang-seling, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini menjadi permasalahan bagi kita karena kita tidak tahu mestinya menyusunnya seperti apa. Dan Bapak Ibu sekalian juga kita bisa melihat di dalam rekonstruksi itu kan cuma ada ditemukan tulang. Lalu posisi hidung itu bagaimana? Para ilmuwan dulunya mengatakan dinosaurus itu hidungnya itu berada di puncak moncongnya. Nah, sekarang mereka mengatakan bahwa hidung dinosaurus itu berada di ujung moncongnya, jauh lebih dekat mulutnya. Jadi berbeda dengan gambar yang pertama di sebelah kiri dengan gambar yang kedua. Nah, ini tidak bisa kita ketahui dari fosil, karena lubang hidung itu kan adalah bagian dari daging yang hilang. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kemungkinan seperti ini bisa terjadi. Dan itu sekali lagi itu adalah problem di dalam merekonstruksi, ya, kita tidak tahu secara pasti bagaimana. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga tokoh utama T-Rex, Bapak Ibu sekalian, ini tokoh yang dulu sangat terkenal sekali. Di dalam perjalanannya, T-Rex ini dulu pertama-tama digambarkan sebagai predator atau pencari mangsa atau pemburu. Nah, sekarang sudah digambarkan sebagai pemakan bangkai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melihat film Jurassic Park, maka di dalam film Jurassic Park 1 dan 2, tokoh utamanya adalah T-Rex. Namun di dalam Jurassic Park 3, tokoh utamanya itu adalah Spinosaurus. Ini yang satu T-Rex, yang satu 3. Kenapa di dalam Jurassic Park 3 itu kemudian tokoh utamanya adalah Spinosaurus? Karena sebenarnya Bapak Ibu sekalian ada perkembangan teori yang berbeda. Jadi pada awalnya memang dikatakan T-Rex itu adalah predator. Lalu kemudian di dalam Jurassic Park 3, konsultan dari film ini menyewa seorang ahli dinosaurus yang berasumsi bahwa T-Rex itu adalah pemakan bangkai. Makanya kemudian dirubahlah tokohnya itu menjadi, sekarang tokoh utamanya adalah Spinosaurus yang mengejar-ngejar beberapa aktor yang ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita bisa melihat jadi suatu teori itu bisa berkembang di dalam perkembangan waktu, ya, seperti tadi T-Rex, ya, hidung moncongnya bisa berubah, lalu kemudian bahkan dikatakan juga cara dia memangsanya tuh berbeda, apakah dia dari predator kemudian menjadi pemakan bangkai. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh lagi yang saya mau kemukakan adalah gambar daripada ini. Ini ditemukan oleh Fernando Novas. Nah, ketika ditemukan dia mengatakan bahwa dinosaurus ini sangat mirip burung. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat secara kritis, kita bisa melihat bahwa sebenarnya tulang yang ditemukan itu hanya tulang panggul, tidak ada tulang kepala dan tidak ada tulang ekor. Bagaimana kita mengatakan bahwa ini dinosaurus mirip burung? Kalau mengatakan ini sebagai dinosaurus, saya masih bisa terima. Tapi kalau ini mana sebagai mirip burung, sebenarnya itu suatu hal yang agak berlebihan karena fosil yang ditemukan itu sangat sedikit. Yes. Jadi untuk masalah rekonstruksi di sini, rekonstruksinya agak berlebihan. Nah, pendapatnya tentang rekonstruksi itu sangat berlebihan. Bahkan gitu ya, paleontolog itu kadang salah mengidentifikasi dinosaurus baru. Contohnya di tahun 1906 ada dinosaurus yang disebut sebagai Tyrannosauria. Nah, dia itu memiliki lempeng pelindung tubuh. Ternyata setelah diteliti diberi nama Dinosaurus imperius, ya. Nah, ternyata lempengnya itu adalah lempeng dari Ankylosauria. Nah, ini namanya Ankylosauria. Ya, dan Tyrannosauria itu sebenarnya adalah T-Rex. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian,
ini adalah gabungan dari 2 jenis dinosaurus yang kedua waktu itu disebut sebagai Tyrannosauria, tapi sebenarnya adalah 2 jenis, spesies dinosaurus yang berbeda. Jadi memang di dalam perkembangannya kita harus melihat bahwa bisa jadi terjadi kesalahan-kesalahan yang ada dan itu sangat wajar sekali. Itu sebabnya para ahli perlu, memverifikasi kemudian meneliti ulang dinosaurus-dinosaurus yang ada, khususnya dinosaurus-dinosaurus yang baru, spesies yang baru. Apakah benar-benar itu spesies baru atau sebenarnya spesies yang lama dan mungkin juga terjadi seperti ini ya. Ada contoh yang lain Bapak Ibu sekalian namanya dinosaurus Brontosaurus itu ternyata adalah dinosaurus Apatosaurus yang salah dipasang kepalanya. Nah, itu bisa banyak hal bisa terjadi. Dan itu hal yang, lumrah terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian juga sekali lagi nih maafkan saya harus mengatakan ada para entomolog yang tidak jujur. Dia membuat rekonstruksi yang baru, ya dinosaurus jenis baru ternyata itu adalah campuran dari, jenis dinosaurus yang berbeda. Itu tahun 99 disebutkan ada dinosaurus burung ya, dinamai Archaeopteryx ya. Ternyata waktu diteliti lebih lanjut ya, ternyata ini adalah campuran dari 2 makhluk hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat bahwa, rekonstruksi itu adalah hal yang, baik supaya kita bisa melihat ya. Namun memang ada kendala-kendala yang ada di dalam rekonstruksi yang kita bisa, yang dari rekonstruksi kita tahu bahwa kita ada hal-hal yang kita tidak bisa tahu mengenai rekonstruksi dinosaurus, tersebut. Misalkan mengenai warna dinosaurus. Bagus sekali kalau melihat ini warnanya cerah sekali, apakah benar warnanya gini hijau kita tidak tahu karena sekali lagi yang ditemukan adalah fosil tulang. Kulitnya itu, memang ada beberapa ditemukan kulit gitu ya, masih ada, tapi itu pun, pasti warnanya sudah berubah karena sudah dimakan oleh waktu. Jadi, nggak mungkin warna hijau cerah seperti ini. Yang Bapak sekalian itu adalah bagian mengenai rekonstruksi dinosaurus. Nah, Bapak sekalian sekarang masuk ke dalam topik mengenai God and Creation ya, itu bicara mengenai ada 2 pandangan tentang dinosaurus. Untuk itu kita akan, break dulu, kita akan masuk ke dalam part kedua.